Legenda Dewa Bintang. Chapter 261. Pasukan Bulan Sabit muncul di istana. Mereka semua benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaolang memiliki prajurit yang benar-benar sangat kuat. Bahkan prajurit elit kekaisaran sekalipun masih sama seperti sampah jika dibandingkan dengan para prajurit Xiaolang. Bahkan hanya satu prajuritnya saja bahkan mampu untuk memporak-porandakan istana kekaisaran saat ini juga. Saksikanlah, mereka adalah prajurit kebanggaanku, prajurit yang telah bertarung mati-matian demi untuk menjaga keamanan dan perdamaian untuk benua bintang. Prajurit yang telah kalian hina dan jasanya sama sekali tidak kalian hargai sedikitpun, ujar Xiaolang kesal. Semua orang terdiam dan tidak ada yang berani bersuara sedikitpun. Mereka semua terlalu takut untuk berbicara karena di hadapan mereka saat ini, ada pasukan yang benar-benar mampu menghancurkan kekaisaran hanya dalam sekejap. Wajah semua orang nampak berubah menjadi pucat pasi dengan keringat dingin yang mulai bercucuran di wajahnya. Kenapa kalian diam saja? Bukankah sebelumnya kalian sangat angkuh dan sangat sombong? Bahkan jenderal yang telah mengabdikan hidupnya untuk kekaisaran sampai kalian nobatkan sebagai pengkhianat tanpa asalan yang jelas. Ucap Xiaolang tegas. Cih, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kalian semua hanyalah pengecut yang terlalu banyak bicara. Ingat yang aku katakan sebelumnya, mulai sekarang Jenderal Zhou Jin adalah orangku. Jadi jangan sampai kalian berbuat hal-hal yang akan mengundang kehancuran kalian sendiri, ucap Xiaolang kemudian menghilang bersama Jenderal Zhou Jin. Tidak lama setelah kepergian Xiaolang, para prajurit Bulan Sabit yang berada di sana semuanya menatap tajam ke arah Kaisar Zhou dan para petinggi istana. Mereka semua benar-benar ingin menghancurkan istana tersebut saat ini juga. Namun sayangnya mereka tidak bisa melakukan hal itu karena Xiaolang tidak memberikan mereka perintah. Jika saka mereka mendapatkan perintah dari Xiaolang, mungkin saat ini istana kekaisaran sudah benar-benar mereka hancurkan. Kaisar Zhou dan para petinggi istana nampak semakin merasa takut saat melihat tatapan sinis dari para prajurit pasukan Bulan Sabit. Kaisar Zhou dan para petinggi istana sangat takut kalau para prajurit tersebut akan marah dan malah menghabisi mereka semua. Jika memang hal itu yang diinginkan oleh prajurit pasukan Bulan Sabit, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan keinginan mereka. Kenapa kalian tidak pergi? Tanya Kaisar Zhou memberanikan diri. Meskipun pemimpin tidak memberikan kami perintah untuk menyerang, tapi beliau juga tidak meminta kami untuk pergi. Lalu siapa kau yang berani bertanya seperti itu kepada kami? Tanya salah satu prajurit sinis. Mereka semua benar-benar kaget mendengar jawaban dari prajurit tersebut. Pasalnya sikap prajurit tersebut sama sekali tidak menunjukkan sikap hormat sedikitpun. Padahal lawannya berbicara saat ini adalah seorang kaisar. Di hadapan pasukan Bulan Sabit, tidak ada yang patut mereka hormati selain keluarga dan pemimpin mereka, bahkan Kaisar sekalipun bukanlah orang yang pantas mereka hormati. Jiwa dan raga mereka telah ditempa dengan sangat keras, dan hanya ada satu orang yang pantas memberikan mereka perintah yaitu Xiaolang, sang pemimpin pasukan Bulan Sabit. Bahkan jika mereka berhadapan dengan bangsa dewa sekalipun mereka benar-benar tidak akan tunduk sedikitpun, dan jika Xiaolang memerintahkan mereka untuk memerangi bangsa dewa, maka tidak akan ada yang bisa mencegah mereka melakukan perintah tersebut. Cih, sebaiknya kita pergi saja, tidak ada gunanya bertatapan dengan manusia-manusia sampah seperti mereka. Bahkan jasa kita dan nyawa saudara-saudara kita yang telah gugur tidak mereka hargai sedikitpun. Semoga saja lain kali pemimpin memberikan perintah untuk menghancurkan mereka semua, ujar salah satu prajurit. Kau benar saudaraku, ternyata mereka jauh lebih buruk daripada bangsa iblis yang kita musnahkan, ujar yang lainnya.
Mereka semua kemudian langsung menghilang dari hadapan Kaisar Zhou dan para petinggi istana. Para prajurit tersebut juga langsung kembali ke keluarga mereka masing-masing karena sebelumnya, Xiao Lang telah menghubungi mereka semua dan mengatakan bahwa mereka masih memiliki waktu libur yang sangat panjang. Sementara itu, Xiao Lang dan Jenderal Zhou Jin kembali muncul jauh di luar gerbang kota setelah meninggalkan istana kekaisaran. Jenderal Zhou Jin benar-benar nampak masih sangat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Jenderal Zhou Jin memang mengerti jurus meringankan tubuh, jurus menghilang, atau bahkan jurus berpindah tempat atau teleportasi. Namun Jenderal Zhou Jin baru kali ini melihat dan mengalami sendiri yang namanya jurus perpindahan tercepat. "Ada apa Jenderal? Kenapa kau terlihat sangat bingung?" tanya Xiao Lang. "Tidak apa-apa Tuan, aku memang mengetahui bahwa Anda sangat kuat, tapi aku masih tidak menyangka bahwa kecepatan Anda bahkan sudah sampai ke tahap yang sangat luar biasa," jawab Jenderal Zhou Jin. "Hahaha, tenanglah Jenderal, setelah bergabung dengan pasukanku nanti, kau akan terbiasa dengan semua ini. Bahkan mungkin kau juga akan menguasai kecepatan yang sama seperti yang aku gunakan tadi," ucap Xiao Lang. "Maksud Tuan?" tanya Jenderal Zhou Jin. "Tidak apa-apa, yang jelas kau akan tahu sendiri apa maksud dari perkataanku tadi," jawab Xiao Lang. "Sekarang sebaiknya kau ikut aku," ajak Xiao Lang. "Baik, Tuan," jawab Jenderal Zhou Jin. Setelah itu mereka berdua langsung terbang menuju ke gunung yang merupakan tempat beradanya mantra teleportasi penghubung antara jantung benua bintang dan benua bintang timur. Alasan Xiao Lang menuju ke tempat tersebut adalah untuk mengajak Jenderal Zhou Jin menuju ke benua bintang timur, karena Xiao Lang ingin mengunjungi kota berlian. Perjalanan mereka menuju ke gunung tempat beradanya mantra formasi teleportasi cukup lama, karena Xiao Lang tidak menggunakan kecepatan maksimalnya dan hanya mengimbangi kecepatan terbang Jenderal Zhou Jin, yang terasa sangat-sangat lambat. "Maaf Tuan, kecepatanku masih sangat lamban," ucap Jenderal Zhou Jin. "Hahaha, tidak masalah Jenderal, suatu saat nanti kau juga akan bisa lebih cepat dari ini," jawab Xiao Lang. "Tuan, maaf jika aku lancang, tapi kenapa Tuan masih memanggilku dengan sebutan Jenderal? Padahal jelas-jelas sekarang aku hanyalah bawahan Tuan," tanya Jenderal Zhou Jin. "Tidak apa-apa Jenderal, mungkin karena aku sudah terbiasa, lagi pula aku juga ingin kau menjadi jenderal pasukanku nantinya," jawab Xiao Lang. Jenderal Zhou Jin benar-benar kaget mendengar ucapan Xiao Lang, sebab Jenderal Zhou Jin tidak pernah menyangka bahwa Xiao Lang akan menjadikannya jenderal dari pasukan yang jelas-jelas sangat kuat dan kekuatan masing-masing prajurit dari pasukan tersebut jauh melebihi kekuatan Jenderal Zhou Jin itu sendiri. "Terima kasih Tuan, tapi aku merasa tidak pantas menjadi jenderal pasukan milik Tuan," ucap Jenderal Zhou Jin. "Pantas atau tidaknya, kau sendiri yang akan menentukannya nanti Jenderal," ujar Xiao Lang. Chapter 262. Menuju benua bintang timur. Sekali lagi Jenderal Zhou Jin merasa benar-benar tidak mengerti maksud dari perkataan Xiao Lang. Bagaimana mungkin baginya untuk bisa membuktikan dirinya pantas atau tidak menjadi jenderal, sedangkan tingkat kekuatannya saja sudah mengatakan bahwa dirinya benar-benar sangat tidak pantas, bahkan hanya untuk menjadi prajurit sekalipun. Meskipun begitu, Jenderal Zhou Jin tetap mempercayai semua ucapan Xiao Lang, karena menurut Jenderal Zhou Jin, Xiao Lang tidak akan mungkin berkata demikian jika tidak memiliki sebuah rencana. Lagi pula bagi Jenderal Zhou Jin saat ini untuk bisa mengikuti Xiao Lang saja sudah merupakan anugerah baginya, terlebih lagi setelah Jenderal Zhou Jin mengetahui tentang seberapa kuat pasukan milik Xiao Lang. Setelah terbang selama berjam-jam lamanya,
Akhirnya mereka berdua sampai di gunung tempat mantra formasi teleportasi berada. Xiao Lang kemudian langsung mengajak Jenderal Zhou Jin menuju ke gua yang berada hampir di puncak gunung, karena di dalam gua tersebutlah mantra formasi teleportasi berada. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada tempat seperti ini di gunung ini, ucap Jenderal Zhou Jin. Awalnya aku juga tidak pernah menyangka, karena aku menemukan gua ini secara tidak sengaja dan kebetulan waktu itu aku memang ingin pergi ke jantung benua bintang, jawab Xiao Lang. Memangnya mantra formasi teleportasi ini terhubung kemana Tuan? Tanya Jenderal Zhou Jin. Mantra formasi teleportasi ini terhubung langsung dengan benua bintang timur, lalu tujuan kita ke sana adalah untuk mengunjungi kota berlian, jawab Xiao Lang. Setelah itu Xiao Lang langsung mengajak Jenderal Zhou Jin masuk ke dalam lingkaran mantra formasi, lalu Xiao Lang langsung mengaktifkan mantra formasi teleportasi tersebut. Seketika lingkaran mantra formasi teleportasi langsung bercahaya sangat terang, bersamaan dengan itu Xiao Lang dan Jenderal Zhou Jin langsung menghilang dari dalam gua tersebut. Tidak lama kemudian, mantra formasi teleportasi yang berada di benua bintang timur juga mengeluarkan cahaya dengan sangat terang. Beberapa saat kemudian Xiao Lang dan Jenderal Zhou Jin langsung muncul di dalam lingkaran mantra formasi teleportasi tersebut. Lalu setelah itu cahaya yang keluar dari lingkaran mantra formasi tersebut langsung menghilang dan kembali seperti semula. Bagus, kita sudah sampai, ucap Xiao Lang. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Balikan aku tidak yakin kalau kita sudah berpindah tempat, gumam Jenderal Zhou Jin. Saat pertama kali menggunakan mantra formasi teleportasi memang terasa seperti itu, ujar Xiao Lang yang mendengar ucapan Jenderal Zhou Jin. Maaf Tuan, jawab Jenderal Zhou Jin. Sudahlah, lagi pula ini semua tidak penting. Sekarang sebaiknya kita keluar dari tempat ini dan bergegas menuju ke kota berlian, ujar Xiao Lang. Baik Tuan, jawab Jenderal Zhou Jin. Setelah itu mereka berdua langsung berjalan keluar dari gua. Saat mereka berada di luar, barulah Jenderal Zhou Jin percaya bahwa mereka benar-benar telah berpindah tempat. Padahal sebelumnya Jenderal Zhou Jin benar-benar merasa ragu karena Jenderal Zhou Jin tidak merasakan apapun saat menggunakan mantra formasi teleportasi. Ternyata kami berdua benar-benar sudah berpindah tempat, batin Jenderal Zhou Jin kagum. Xiao Lang kemudian memegang pundak Jenderal Zhou Jin, lalu setelah itu Xiao Lang langsung membawanya terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke kota berlian. Saat merasakan sendiri bagaimana kecepatan Xiao Lang, Jenderal Zhou Jin benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan untuk bicara saja, Jenderal Zhou Jin tidak mampu lagi karena rasa kagum serta takjub yang sedang rasakan. Kecepatannya benar-benar sangat luar biasa. Bahkan dengan kecepatan seperti ini bukan tidak mungkin baginya untuk mengelilingi jantung benua bintang dalam waktu yang singkat, batin Jenderal Zhou Jin merasa kagum. Sepertinya dia sedang kagum, padahal hanya kecepatan biasa. Bagaimana jika aku gunakan kecepatan maksimal? Batin Xiao Lang. Saat bepergian kemanapun, Xiao Lang tidak akan pernah menggunakan kecepatan maksimalnya kecuali jika ada hal yang sangat mendesak, atau sesuatu yang benar-benar penting dan mengharuskannya untuk datang dengan cepat. Jika tidak ada maka Xiao Lang akan terbang seperti biasa, sambil menikmati pemandangan yang ada di bawahnya. Setelah cukup lama melesat terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi, Xiao Lang dan Jenderal Zhou Jin akhirnya sampai di kota berlian. Namun setelah sampai di sana Xiao Lang hanya bisa menghela nafas berat saat melihat keadaan kota yang sudah benar-benar hancur. Xiao Lang juga tidak menyangka bahwa kerajaan kecil seperti kota berlian akan tetap menjadi incaran pasukan aliansi sekte aliran hitam. Maafkan aku semuanya,
Aku tidak bisa menyelamatkan kalian semua, gumam Xiao Lang. Ada apa Tuan? Tanya Jenderal Zhou Jin. Sebelumnya kota ini adalah tempat di mana keluarga Xiao berada. Kota ini juga sudah bisa dikatakan sebagai rumah untukku. Tapi sayangnya kota ini malah hancur dan aku benar-benar tidak dapat menyelamatkan kota ini, jawab Xiao Lang. Tidak perlu bersedih Tuan, ini semua bukanlah kesalahan Anda, ujar Jenderal Zhou Jin. Aku tidak bersedih Jenderal, aku hanya merasa sedikit bersalah karena tidak bisa menyelamatkan semua orang yang ada di kota ini, jawab Xiao Lang. Jenderal Zhou Jin kemudian mengatakan kepada Xiao Lang bahwa dia ingin memeriksa kota yang telah hancur tersebut, sebab bisa saja masih ada 1 atau 2 orang yang selamat dari insiden kehancuran yang baru saja terjadi, atau ada kemungkinan bahwa beberapa warga kota tengah bersembunyi sambil menunggu bantuan datang. Namun perkataan Jenderal Zhou Jin dengan cepat dibantah oleh Xiao Lang dengan mengatakan bahwa Xiao Lang sama sekali tidak merasakan adanya aura kehidupan dari kota yang telah hancur tersebut, bahkan di sekitar kota tersebut juga sudah tidak ada lagi aura kehidupan sama sekali, bahkan jika itu hanya 1 orang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Tuan? Tanya Jenderal Zhou Jin. Sepertinya kita harus pergi, lagi pula sudah tidak ada lagi yang bisa kita cari di sini dan apalagi yang akan kita lakukan di tempat ini, jawab Xiao Ang. Baik Tuan, jawab Jenderal Zhou Jin. Karena sudah tidak menemukan apapun yang tersisa di reruntuhan kota berlian, Xiao Lang kemudian langsung mengajak Jenderal Zhou Jin untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka berdua kemudian memeriksa beberapa kota yang berada di dekat kota berlian dan hasilnya sama saja, hampir semua kota telah dihancurkan oleh pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Tidak lama kemudian Xiao Lang dan Jenderal Zhou Jin sampai di salah satu sekte yang membuat Xiao Lang merasakan perasaan nostalgia. Sekte tersebut adalah Sekte Naga Langit. Xiao Lang cukup penasaran tentang bagaimana sekte tersebut bisa bertahan dari serangan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Namun Xiao Lang tidak ingin singgah di sekte tersebut dan memilih untuk pergi memeriksa sekte-sekte lainnya. Chapter 263. Selamat datang di dunia kami. Setelah selesai memeriksa keadaan beberapa sekte aliran putih yang ada di benua Bintang Timur, Xiao Lang dan Jenderal Zhou Jin kemudian langsung mengajak Jenderal Zhou Jin untuk kembali ke dunia hampa. Sebenarnya Xiao Lang masih ingin pergi memeriksa keadaan sekte-sekte aliran putih yang ada di benua bintang bagian lain. Akan tetapi karena hari ini Xiao Lang memiliki janji dengan putrinya, jadi Xiao Lang memilih untuk membatalkan niatnya tersebut. Baiklah Jenderal, sekarang saatnya kau mengunjungi tempatmu yang baru, ucap Xiao Lang. Baik Tuan, jawab Jenderal Zhou Jin. Xiao Lang kemudian membuka gerbang dimensi ke dunia hampa di hadapan mereka berdua. Setelah itu Xiao Lang langsung mengajak Jenderal Zhou Jin untuk masuk ke dalam gerbang dimensi tersebut. Hal pertama yang dirasakan oleh Jenderal Zhou Jin ketika sampai di dunia hampa adalah kagum. Bagaimana tidak, pasalnya Xiao Lang langsung membuka gerbang dimensi tepat di halaman istana yang sangat luas. Selamat datang di dunia kami, ucap Xiao Lang. Benar-benar sangat menakjubkan, bahkan istana ini jauh lebih nesar dibandingkan dengan istana Kekalsaran Bintang, gumam Jenderal Zhou Jin. Ayah selamat datang, kenapa lama sekali? Tanya Xiao Lian sambil berlari menghampiri Xiao Lang. Hahaha maafkan ayah nak, ayah mempunyai sedikit urusan di luar sana, jawab Xiao Lang. Ah ya, perkenalkan dia adalah Jenderal Zhou Jin, calon jenderal pasukan ayah dan Jenderal Zhou Jin dia adalah putriku Xiao Lian, ucap Xiao Lang memperkenalkan mereka berdua. Salam Nona, ucap Jenderal Zhou Jin ramah. Paman kenapa tubuhmu sangat besar? Tanya Xiao Lian. Hahaha,
Kalau masalah itu saya juga tidak tahu kenapa Nona, jawab Jenderal Zhou Jin. Liner, Paman Jenderal mungkin agak lelah, sekarang kau temui kedua pamanmu dan minta mereka untuk melatihmu. Ayah akan datang sebentar lagi, ucap Xiao Lang. Baik ayah, jawab Xiao Lian kemudian langsung pergi. Setelah itu, Xiao Lang langsung mengajak Jenderal Zhou Jin untuk bertemu semua orang-orang yang ada di istana. Ketika melihat tingkatan kultivasi mereka semua yang sangat tinggi, Jenderal Zhou Jin hanya bisa tersenyum kecut. Jenderal Zhou Jin benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang ada di sekitar Xiao Lang benar-benar sangat kuat. Bahkan bisa dikatakan saat ini Jenderal Zhou Jin benar-benar berada di antara para dewa. Selain memperkenalkan Jenderal Zhou Jin dengan semua orang yang ada di istana, Xiao Lang juga memperkenalkan Jenderal Zhou Jin kepada semua orang yang ada di dunia hampa, karena mulai sekarang Jenderal Zhou Jin adalah bagian dari mereka semua yang ada di dunia Hema. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada dunia yang sangat indah selain dunia yang pernah ku kenal, ucap Jenderal Zhou Jin. Ini bukanlah dunia nyata, ini hanyalah dunia ciptaan ayahku. Akan tetapi bagi kami yang ada di sini, dunia ini adalah dunia nyata bagi kami sekarang, ujar Xiao Lang. Sepertinya mulai sekarang aku juga harus berusaha menerima bahwa dunia ini adalah duniaku yang baru, jawab Jenderal Zhou Jin. Tidak perlu tergesa-gesa, perlahan-lahan kau akan menganggap semuanya seperti biasa lagi, ujar Xiao Lang. Setelah selesai memperkenalkan semuanya kepada Jenderal Zhou Jin, Xiao Lang kemudian mengajak Jenderal Zhou Jin menuju ke tempat latihan Xiao Lian, karena Xiao Lang ingin sesegera mungkin untuk menundukkan kekuatan api yang ada di dalam tubuh putrinya tersebut. Setelah mereka berdua sampai di tempat latihan, Jenderal Zhou Jin kembali dibuat merasakan kagum saat melihat latihan yang dijalani oleh Xiao Lian bersama Xiao Guang dan Silong. Jenderal Zhou Jin benar-benar tidak pernah menyangka bahwa anak kecil seperti Xiao Lian sudah mampu menjalankan latihan yang sangat berat. Xiao Guang, bagaimana? Tanya Xiao Lang. Sama sekali tidak ada perkembangan Tuan, sepertinya dengan latihan saja tidak akan mungkin bisa mengontrol kekuatan api tersebut, jawab Xiao Guang. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai sekarang, ucap Xiao Lang. Xiao Lang kemudian meminta Xiao Lian untuk duduk berkultivasi di tengah-tengah ruangan. Xiao Lang juga berpesan kepada Xiao Lian agar tidak menghentikan kultivasinya apapun yang akan dia rasakan atau dia dengar. Setelah itu Xiao Lian hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian langsung menuju ke tengah-tengah ruangan. Sebelum memulai proses tersebut, Xiao Lang terlebih dahulu menciptakan mantra formasi untuk melindungi tubuh Xiao Lian. Selain itu Xiao Lang juga menciptakan mantra formasi untuk melindungi seluruh ruangan, karena takut nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah semuanya selesai, Xiao Lang kemudian langsung memulai proses menundukkan kekuatan api bintang yang ada di dalam tubuh Xiao Lian. Tentunya dalam masalah ini Xiao Lang juga dibantu oleh Silong dan Xiao Guang, karena di dalam tubuh Xiao Lian adalah kekuatan gabungan dari kekuatan mereka berdua. Jadinya mereka berdua tidak bisa berdiam diri saja. Kalian sudah siap? Tanya Xiao Lang. Kami sudah siap Tuan, jawab Xiao Guang dan Silong serempak. Liner, ingatlah perkataan ayah, apapun yang akan kau rasakan nantinya, jangan pernah menghentikan kultivasinya, ucap Xiao Lang. Baik ayah. Aku janji tidak akan pernah berhenti untuk berkultivasi, jawab Xiao Lian. Xiao Lang kemudian menghela nafas berat, dia benar-benar tidak menyangka bahwa putri kecilnya tersebut akan banyak melalui rasa sakit untuk menjadi kuat, sebenarnya. Xiao Lang benar-benar tidak tega melakukan semua ini kepada Xiao Lian, namun Xiao Lang tidak mempunyai pilihan lain.
karena kekuatan yang ada di dalam tubuh Xiao Lian akan bisa menyakiti dirinya sendiri jika tidak dikendalikan sekarang juga. Dengan berat hati Xiao Lang kemudian mulai mengalirkan energi kekuatan semesta ke dalam tubuh Xiao Lian. Seketika itu juga terdengar teriakan yang sangat menyayat hati dari mulut Xiao Lian, karena di dalam tubuhnya saat ini sedang terjadi pertarungan antara dua kekuatan yang sangat mengerikan. Jenderal Zhou Jin yang berada di tempat tersebut benar-benar dibuat tidak berdaya mendengar teriakan Xiao Lian. Meskipun Jenderal Zhou Jin tidak mengetahui apa yang ada di dalam tubuh Xiao Lian, namun Jenderal Zhou Jin bisa merasakan bahwa energi yang ada di dalam tubuh Xiao Lian benar-benar sangat kacau dan tidak stabil. Di sisi lain, Jenderal Zhou Jin juga merasakan takut di dalam dirinya saat merasakan energi yang keluar dari tubuh Xiao Lang. Bagi Jenderal Zhou Jin yang baru pertama kali merasakan energi dari kekuatan semesta, tentunya akan merasakan perasaan takut serta mendapatkan tekanan intimidasi yang cukup membuat tubuhnya gemetaran. Energi apa ini? Kenapa terasa sangat mengerikan? Batin Jenderal Zhou Jin. Chapter 264. Melatih Zhou Jin. Proses menyakitkan tersebut berlangsung selama beberapa jam. Selama itu juga Xiao Lian terus berteriak meluapkan rasa sakit yang rasakan di dalam tubuhnya. Akan tetapi proses menyakitkan tersebut membuahkan hasil yang sangat memuaskan, karena aura dan energi di dalam tubuh Xiao Lian sudah menjadi sangat tenang dan stabil. Ayah, apakah sudah berhasil? Tanya Xiao Lian kemudian pingsan. Tenang saja nak, semuanya sudah berlalu. Maafkan ayah karena terlalu memaksakan dirimu. Maafkan ayah karena telah membuatmu merasakan penyiksaan yang sangat menyakitkan di umurmu yang masih sangat muda, ucap Xiao Lang kemudian menggendong Xiao Lian. Jenderal Zhou Jin, maafkan aku karena tidak bisa menemanimu untuk sementara waktu, karena aku harus merawat putriku. Tapi tenang saja, kau bisa berlatih dengan mereka berdua jika kau mau, ucap Xiao Lang. Terima kasih Tuan, jawab Jenderal Zhou Jin. Setelah itu Xiao Lang langsung membawa Xiao Lian menuju ke kamarnya untuk disembuhkan. Meskipun tubuh Xiao Lian baik-baik saja, namun Xiao Lang bisa merasakan bahwa Xiao Lian mendapatkan luka dalam karena proses tersebut. Karena mau bagaimanapun juga, pertarungan antara dua kekuatan di dalam tubuh seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Oleh karena itu juga, para kultivator tidak ada yang bisa mengendalikan dua kekuatan sekaligus, ataupun mempelajari dua kekuatan untuk memperkuat diri mereka, sebab mereka semua takut akan terjadi pertarungan antara dua kekuatan di dalam tubuhnya, yang bisa saja menyebabkan cacat atau bahkan kematian. Luo Li yang sedang duduk dengan tenang di dalam kamar langsung berdiri dan menghampiri Xiao Lang yang sedang menggendong tubuh putri mereka. Raut wajahnya menunjukkan bahwa Luo Li merasa sangat khawatir dan takut akan terjadi sesuatu kepada putri kecilnya. Kakak, apa yang terjadi pada Liner? Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Tanya Luo Li. Ini semua terjadi karena pertarungan energi yang terjadi di dalam tubuhnya, jawab Xiao Lang kemudian merebahkan tubuh Xiao Lian di atas tempat tidur. Luo Li yang merasa khawatir langsung memeriksa keadaan tubuh Xiao Lian. Ketika memeriksa keadaan putrinya, Luo Li bisa merasakan bahwa energi di dalam tubuh Xiao Lian sudah sangat tenang dan khawatir. Namun Xiao Lian saat ini memang sedang mendapatkan luka dalam yang cukup serius. Kekuatannya memang telah stabil, tapi Liner juga mendapatkan luka dalam yang serius, ucap Luo Li. Aku tahu itu, makanya aku langsung membawanya ke kamar kita, ujar Xiao Lang kemudian mengalirkan energinya untuk menyembuhkan luka dalam Xiao Lian. Meskipun Xiao Lang bukanlah seorang tabib, namun dengan kekuatan penyembuhan dari elemen cahaya, tentunya Xiao Lang dapat dengan mudah menyembuhkan luka dalam pada Xiao Lian. Bahkan jika dibandingkan dengan obat dari seorang tabib,
penyembuhan dengan elemen cahaya bahkan jauh lebih ampuh dan jauh lebih baik. Tidak lama kemudian Xiao Lian kembali membuka matanya, namun Xiao Lang masih terus melanjutkan penyembuhan terhadap Xiao Lian agar keadaannya menjadi lebih stabil. Setelah merasa cukup, Xiao Lang kemudian menghentikan penyembuhan terhadap Xiao Lian. "Putriku, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Xiao Lang. "Sudah jauh lebih baik ayah, tubuhku sudah tidak terasa sakit lagi," jawab Xiao Lian. "Syukurlah kalau begitu, ibu benar-benar sangat khawatir," ujar Luoli sambil memeluk erat tubuh Xiao Lian. "Maafkan aku ibu, karena sudah membuat ibu khawatir," ucap Xiao Lian. "Tidak apa-apa nak, yang penting sekarang kau sudah baik-baik saja," jawab Luoli. Setelah itu Xiao Lang langsung meminta Xiao Lian untuk beristirahat dan tidak perlu melakukan apapun hari ini. Xiao Lang juga langsung berpamitan kepada mereka berdua, karena masih ada urusan yang harus dia bicarakan dengan Shen Liu. Di ruangan latihan, setelah kepergian Xiao Lang dan Xiao Lian, Jenderal Zhou Jin tiba-tiba menjadi gugup ketika berhadapan dengan kedua bawahan Xiao Lang, padahal Xiao Guang dan Silong nampak biasa-biasa saja. Namun entah kenapa Jenderal Zhou Jin malah merasa gugup dan tidak berani bicara pada mereka berdua. Padahal sebelumnya Jenderal Zhou Jin adalah jenderal yang sangat tegas pada seluruh prajuritnya dan sangat ganas dalam pertempuran, bahkan semua orang merasa takut jika berhadapan dengan dirinya. Tapi sekarang, sikap tegas yang selalu Jenderal Zhou Jin tunjukkan justru hilang begitu saja, saat berhadapan dengan Xiao Guang dan Silong. "Hei, kau kenapa?" tanya Silong. "Tidak apa-apa senior," jawab Jenderal Zhou Jin. "Karena kau sekarang adalah bawahan tuan, maka kau harus memanggilku kakak kedua, sedangkan dia kakak pertama, dan ada bawahan tuan satu lagi dan kau harus memanggilnya kakak ketiga," ucap Silong. "Baik kakak kedua," jawab Jenderal Zhou Jin. Silong tentunya mengetahui bahwa saat ini Jenderal Zhou Jin sedang gugup saat berhadapan dengan mereka berdua. Lalu Silong mengatakan kepada Jenderal Zhou Jin bahwa dia tidak perlu merasa rendah hati karena kekuatannya yang masih rendah. Silong juga mengatakan bahwa sebelumnya, semua orang yang menjadi bawahan Xiao Lang adalah orang biasa sama sepertinya saat ini. "Kenapa kakak kedua bisa mengetahui kalau aku?" "Tentu saja aku bisa mengetahuinya, karena kakak ketigamu juga merasakan hal yang sama saat pertama kali bertemu kami. Hanya saja dia lebih berani dan bisa menutupi rasa gugupnya tersebut," ujar Silong memotong ucapan Zhou Jin. "Siapa yang kakak maksud?" tanya Dao Fang tiba-tiba muncul. "Hahaha, baru saja dibicarakan orangnya langsung muncul," ucap Silong tertawa lantang. "Salam kakak ketiga," sapa Zhou Jin. "Hahaha, akhirnya ada yang memanggilku kakak," ucap Dao Fang tertawa lantang. "Sudahlah, apa kalian lupa tugas yang diberikan oleh Tuan?" ujar Xiao Guang. "Maksud kakak pertama?" tanya Dao Fang. "Hah? Kita tidak mungkin membiarkan Zhou Jin tetap seperti ini saja. Kita tentunya harus melakukan beberapa latihan untuknya agar kekuatannya meningkat," jawab Xiao Guang. "Ah, benar juga. Aku bahkan sampai meluapkan bagian yang sangat penting ini," ucap Dao Fang sambil tersenyum sinis. Jenderal Zhou Jin benar-benar tidak mengerti maksud dari percakapan para kakaknya tersebut, namun dari senyuman sinis yang ditunjukkan oleh Dao Fang, Jenderal Zhou Jin bisa merasakan bahwa akan ada hal buruk yang menimpa dirinya sebentar lagi. Dan benar saja, setelah itu Dao Fang langsung mengatakan kepada Jenderal Zhou Jin bahwa dia akan melewati beberapa tahapan latihan yang sangat menyakitkan, yaitu pertama dia akan dibakar oleh api naga azure milik Silong, kedua jiwanya akan diperkuat oleh kekuatan Xiao Guang dan terakhir tubuhnya akan dibuat kebal dari segala macam jenis racun.
Chapter 265. Latihan berat Jenderal Zhou Jin. Jenderal Zhou Jin menelan ludahnya sendiri saat mendengarkan penjelasan tentang latihan yang akan dia jalani. Bahkan Jenderal Zhou Jin langsung berkeringat dingin saat itu juga, karena cara Dao Fang menjelaskan tentang latihannya benar-benar sangat mengerikan. Dao Fang mengatakan pada Jenderal Zhou Jin bahwa saat tubuhnya dibakar oleh kekuatan api naga Azure maka, seluruh kulitnya akan habis terbakar, bahkan jika tidak bisa bertahan, maka tubuhnya akan benar-benar hangus menjadi abu, padahal sebenarnya Dao Fang hanya mengatakan semua itu untuk menakut-nakuti Zhou Jin. Kakak kedua, apakah prosesnya akan benar-benar seperti itu? Tanya Jenderal Zhou Jin. Entahlah, aku tidak pernah merasakannya dan hanya Dao Fang yang tahu bagaimana rasanya dibakar oleh api naga Azure, jawab Silong. Sudahlah, sekarang mari kita berpindah tempat, ujar Xiao Guang. Setelah itu mereka bertiga langsung membawa Jenderal Zhou Jin menuju ke bagian utara dunia hampa, meskipun mereka bisa menyiapkan latihan untuk Zhou Jin di ruang khusus pelatihan. Tapi ruangan tersebut masih kurang luas dan tentunya mereka tidak ingin teriakan Jenderal Zhou Jin nantinya akan membuat semua orang kaget. Setelah sampai di bagian utara dunia hampa, Silong langsung meminta Jenderal Zhou Jin untuk mempersiapkan dirinya karena sekarang mereka akan langsung memulai latihannya. Namun sebelum itu Silong menjelaskan terlebih dahulu bahwa latihan mereka akan berlangsung selama 3 minggu. Minggu pertama, tubuh Jenderal Zhou Jin akan dibakar dan diperkuat dengan kekuatan api naga Azure. Minggu kedua, tubuh Jenderal Zhou Jin akan disuntikkan dengan kekuatan racun milik Dao Fang, mulai tadi racun terendah sampai racun tertinggi, agar nanti tubuh Jenderal Zhou Jin memiliki ketahanan terhadap segala macam racun. Dan pada minggu ketiga, jiwa Jenderal Zhou Jin akan dilatih dan diperkuat dengan kekuatan bintang milik Xiao Guang. Apa kau sudah siap? Tanya Silong. Aku sudah siap, jawab Jenderal Zhou Jin tegas. Bagus, kalau begitu latihannya akan segera dimulai, ujar Silong. Setelah itu Silong menciptakan bola api kecil di telapak tangannya dan kemudian meletakkan bola api kecil tersebut ke tubuh Jenderal Zhou Jin. Bola api kecil tersebut langsung membesar ketika bersentuhan dengan tubuh Jenderal Zhou Jin. Seketika itu juga Jenderal Zhou Jin langsung berteriak dengan sangat kencang karena sakit yang rasakan pada tubuhnya. Seluruh anggota tubuh Zhou Jin seperti meleleh karena dibakar oleh kekuatan api biru naga Azure, namun proses tersebut sama sekali tidak akan melukai tubuh Jenderal Zhou Jin, justru proses pembakaran tersebut akan membuat tubuh Jenderal Zhou Jin menjadi lebih kuat lagi. Bertahanlah, kau seharusnya bersyukur karena tidak dicambuk habis-habisan oleh seekor naga, ujar Dao Fang memberikan semangat. Saat menyaksikan pelatihan dan mendengar teriakan Jenderal Zhou Jin, Dao Fang kembali teringat dengan latihan yang ia jalani saat pertama kali menjadi bawahan Xiao Lang. Saat itu latihan yang dijalani oleh Dao Fang benar-benar sangat berat, karena setiap harinya dia akan dihajar habis-habisan oleh Silong saat masih bisa berubah menjadi naga. Namun sayangnya, saat ini Silong masih belum bisa berubah ke wujud naga Azure karena jiwa naganya masih berada di tangan Sendian. Jika tidak, maka Jenderal Zhou Jin tentunya akan bisa merasakan penyiksaan yang benar-benar menyakitkan, sama seperti yang Dao Fang rasakan waktu dulu. Meskipun Dao Fang berkata demikian, penyiksaan yang dirasakan oleh Jenderal Zhou Jin saat ini juga tidak kalah menyakitkan, walaupun masih belum sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Dao Fang saat menjalankan latihan bersama Silong waktu dulu. Teriakan menyakitkan Jenderal Zhou Jin bahkan sampal terdengar oleh para penduduk dunia hampa yang sedang melakukan pekerjaan,
Namun karena mereka semua sudah terbiasa mendengar suara teriakan seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya dan terus melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Hah? Apakah yang sedang berteriak itu adalah Tuan Zhou Jin? Tentu saja iya. Memangnya siapa lagi bawahan yang mulia pangeran yang baru selain dia? Sudahlah, abaikan saja. Sekarang sebaiknya lanjutkan pekerjaan kita. Sementara itu di halaman istana, Xiaolang dan Shen Liu nampak sedang duduk dengan tenang sambil menikmati suasana tenang di dunia hampa. Mereka berdua juga nampak sedang membicarakan sesuatu mengenai dunia baru yang akan mereka ciptakan untuk anggota keluarga Xiao. Jadi, kapan kita akan memulai rencana itu, Ayah? Tanya Xiaolang. Untuk sekarang sepertinya belum bisa, tapi akan Ayah usahakan secepat mungkin. Sekarang yang terpenting kita menemukan tempat yang cocok untuk menciptakan dunia kecil itu nanti, jawab Shen Liu. Masalah tempat Ayah tenang saja, aku akan keluar dan mencari tempat yang benar-benar aman untuk menciptakan dunia kecil untuk keluarga Xiao, ucap Xiaolang. Saat mereka berdua sedang mengobrol tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara teriakan yang sangat keras dari arah utara dunia hampa. Namun bukannya khawatir, mereka berdua malah menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya pelan. Sepertinya mereka bertiga berulah lagi, ucap Shen Liu. Ia mau bagaimana lagi? Yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan Jenderal Zhou Jin juga, karena jika tidak Jenderal Zhou Jin tidak akan pernah bisa menjadi Jenderal pasukan bulan sabit, jawab Xiaolang. Jadi apa kau benar-benar akan menjadikannya sebagai Jenderal pasukan bulan sabit? Tanya Shen Liu. Itu benar, Ayah. Aku sudah memikirkannya dengan sangat baik. Jenderal Zhou Jin adalah orang yang sangat cocok dengan posisi ini. Selain itu dia sebelumnya juga sudah pernah memimpin pasukan, jadi aku rasa dia sudah memiliki banyak pengalaman, jawab Xiaolang. Baiklah, Ayah akan menyetujui keputusanmu, ujar Shen Liu. Lalu bagaimana hubunganmu dengan Kaisar? Tanya Shen Liu. Xiaolang kemudian mengatakan bahwa hubungan baiknya dengan Kaisar sudah berakhir sejak Kaisar dan petinggi istana tidak menghargai perjuangan mereka sama sekali. Bahkan Xiaolang sempat berpikir untuk menghancurkan kekaisaran saat itu juga, namun Xiaolang langsung menghentikan niatnya karena Xiaolang tidak ingin menambah kekacauan lagi. Kekacauan yang sebelumnya terjadi karena aliansi sekte. Aliran hitam sudah membuat begitu banyak korban yang berjatuhan, bahkan sudah membuat benua bintang barat menjadi benar-benar hancur dan menjadi daratan tak berpenghuni. Lalu jika Xiaolang malah menyerang kekaisaran saat itu maka pasti akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan dan Xiaolang tidak ingin semua itu terjadi. Biarkan saja mereka semua. Suatu saat nanti mereka akan mengerti betapa bodohnya mereka karena telah memutuskan hubungan baik denganmu, ucap Shen Liu. Bersambung. Chapter 266. Mencari tempat yang cocok.